MasterChef Indonesia Season 10 segera. Lestiani atau Lesti Kejora sudah 2 hari berada di Tanah Suci bersama keluarganya. Kepergiannya ke Tanah Para Nabi semestinya bersama sang suami Rizky Bilar karena belakangan diketahui rencana itu telah diagendakan jauh sebelum kasus KDRT meledak ke publik. Bilar akhirnya tak ikut menghantar karena Kamis depan harus memenuhi panggilan sebagai saksi. Dalam untayan suasana umroh di Tanah Suci, tampak beberapa momen mengharukan yang terekam kamera tim Lesti. Pelantun Tirani itu tengah bersimpuh menangis di pelukan sang ayah Endang Mulyana lengkap mengenakan kain ihram. Momen itu sontak membuat warganet terutama fans fanatik bab. Nah itu udah paling tepat berdoa di rumah Allah. Nah, saya juga sebagai teman dekat, seprofesi juga, kakak juga, dia manggil aku bunda, hanya bisa mendoakan saja agar masalahnya cepat selesai. Kita bangga dan terharu banget melihatnya, ini suatu contoh yang baik juga buat kita gitu. Insya Allah kita selalu mendoakan umrohnya mabrur, terus apa yang menjadi permasalahan dalam kehidupan cepat diselesaikan. Belum jelas apa arti dari tangisan Lesti di pelukan sang ayah, tapi spekulasi beredar jika Lesti masih terasa berat jika harus meninggalkan suaminya Rizky Bilar. Apalagi sejak awal ia begitu mencintai sang suami. Dia nggak pernah bilang bahwa, wah ini saya mengalami ini, enggak. Jadi curhatnya itu bapak, ya bagaimana ya didik seperti curhat-curhat seperti itu aja. Bagaimana ya menjadi istri yang baik, bagaimana kakak juga curhat juga bagaimana menjadi suami yang baik. Itu kita selalu beri nasihat, tapi di luar itu mereka kan bergaul. Situasi dan kondisinya terkadang kan bisa saja dalam pergaulan itu tensi salah satunya mungkin ada yang naik turun tuh kan, ya mungkin saja kadang pertengkaran biasalah dalam rumah tangga. Mungkin di masa lalu atau dulu gue termasuk tipikal orang yang temperamen, tapi pelan-pelan gue belajar di kehidupan sekarang. Gue mulai memperbaiki sisi buruk itu. Gue mulai pelan-pelan belajar menjadi orang yang lebih sabar, orang yang lebih legowo dalam menerima apapun. Mungkin memang itu adalah watak aslinya, mungkin emosional, mungkin temperamen ya bahasanya. Jadi sebetulnya yang patut dipertimbangkan adalah mungkin pasangannya tidak benar-benar mengerti basic personality atau karakter asli dari si suaminya tersebut, bisa jadi. Jadi karena mungkin kalau dilihat juga mungkin proses pendekatannya juga tidak terlalu lama, terus kemudian juga bisa jadi pada saat pendekatan atau masa penjajakan itu kan yang terlihat hanya yang manis-manisnya saja. Jadi kemungkinan basic personality tidak terlihat oleh pasangan itu yang menjadi faktor utama. Lesti memang tengah berada di titian jalan yang tak mudah. Di satu sisi harus memikirkan masa depan putranya. Di sisi lain, ia juga tak ingin batinnya terus merintih karena ulah sang suami. Sementara fans fanatik Lesti yang hanya tahu dari kejauhan sudah tak mau tahu soal bagaimana kecamuk kebimbangan Lesti.
Mereka ramai-ramai mendesak Lesti untuk segera menggugat cerai suaminya karena tindakan Bilar dinilai sudah keterlaluan. Tempo hari mungkin kalau nggak menikah dengan Lesti, dihujat. Setelah menikah dengan Lesti, dihujat. Kerja, main sinetron, beradu akting, dihujat. Kalau menurut saya sih, gimana ya orang udah ngeliat Lesti di KDRT, saya tuh emang paling anti yang namanya laki-laki KDRT, udah nggak ada, fix, no debat, pokoknya udah kalau udah mengenai KDRT jangan ada dah balik-balikan lagi, nanti takutnya begitu lagi. Lagian Lesti kan juga katanya nggak cuma sekali ini, sebelumnya pernah dilempar bola apa-apa itu katanya kan. Derasnya kecaman dan permintaan agar Lesti segera mengakhiri bahtera sederas ketika mereka meminta Lesti menikah dengan Bilar di masa rekahnya menjahit cinta dulu. Apalagi belakangan tersiar kabar jika Bilar rupanya sudah menjatuhkan talak 1 saat cekcok hebat dengan Lesti. Keterangan itu beredar dari mulut pengacara Bilar sendiri. Ya kalau pertengkaran kan biasa rumah tangga. Nggak ada namanya orang yang berumah tangga nggak ada yang bertengkar. Pasti bertengkar. Nah yang jadi masalah, habis bertengkar dia lapor ke sama siapa. Nah nggak tahu, mungkin itu yang dibilang kuasa hukum. Ada orang 3 yang ngomporin kata kuasa hukum kemarin kan. Perempuan yang baik, perempuan yang terhormat, perempuan yang luar biasa. Ini anak dari dulu sampai sekarang tuh anaknya lembut gitu. Sedih aja ngelihat dia digituin tuh, ikut sedih ya. Kemarinnya juga aku sempat sedih banget sih gitu. Pihak pengacara Bilar sendiri tak mengelak jika ada cekcok hebat antara Bilar dan Lesti, terutama ketika Lesti diamuk murka setelah tahu sang suami diduga bermain api dengan wanita lain. Tapi kuasa hukum Bilar berdalih jika tindakan Bilar pada Lesti tak sekejam yang selama ini beredar. Akibat cekcok hebat itu terjadi tarik-menarik hingga membuat Bilar emosi dan sempat memaksa membungkam mulut Lesti. Dan sebenarnya itu pertengkaran pertama itu Rizky ribut sama istrinya. Rizky meminta supaya diam besok aja karena ada ibunya, ibu mertua Rizky ada di rumah Rizky pada waktu itu, malam itu. Tapi istrinya marah-marah terus, marah-marah, akhirnya ditutuplah mulutnya supaya jangan ribut. Mulutnya Lesti di Bilar. Itu yang kata Rizky Bilar ke saya, tutup mulutnya. Dia meronta-ronta kan, meronta-ronta. Udah, tuh begini kan begini nih. Bisa gini-gini kan, ke bawah gini. Seperti itu. Tapi kalau belum patah enggak. Tidak ada niat klien saya untuk sengaja menyakiti istrinya, enggak ada itu. Malam katanya yang kejadian, saya telepon asistennya si Nopi itu. Nopi ada pak? Nggak ada kejadian. Nggak ada pak katanya. Nggak tahu pak. Ini pak katanya. Makanya saya sedikit kecewa. Ternyata di BAP dia jadi saksi. Saksi apa? Ya, kegeraman warganet dan netizen memang tak dapat dipungkiri pasca polisi merilis kronologi dan detik kejadian, terutama terkait dugaan perlakuan kekerasan hingga menyebabkan wajah lebam dan tulang leher bergeser. Tapi belakangan penjelasan kronologis super dramatis itu dibantah keluarga Bilar. Klien saya itu mau pergi ke kamar mandi, mau menenangkan diri lah daripada ribut-ribut terus kan, karena mertuanya pasti dengar nih, dia pikirkan saya nggak enak kalau dengan mertua, malu dia. Ketika dia menuju kamar mandi, kon ngamuk terus nih. Oke, kakak talak 1 kamu. Disitulah Lesti nyerang, ngamuk. Apa enak kali kakak mau talak Kiki gitu ya, talak dedek, nah, ditarik lah ininya. Tarik terus sampai putus lalungnya, ditepis lah sama siapa. Sebenarnya saya kan nggak bisa bicara nih, karena belum ada penyidikan. Seperti itu. Bukan hanya rilis polisi yang awalnya menjelaskan situasi dramatis terjadinya tindak KDRT. Beberapa foto dan video editan yang menunjukkan kondisi Lesti juga sempat dipercayai publik hingga sejawat Lesti. Bahkan Ati Kodong sejawat Lesti sempat diprotes fans Lesti Bilar atau Leslar karena mempercayai foto yang beredar. Belum lagi video editan dengan isi konten YouTube lama diisi suara keributan antara wartawan.
Fans Lesti Bilar yang punya akun @virus.leslar tak hanya memposting kekeliruan Ati Kodong, tapi juga memposting hasil rilis visum kepolisian yang dinilai akun tersebut berubah-ubah, hingga salah satu idolanya jadi sasaran bulian warganet. Ini sekarang saya ingin membuktikan kepada penyidik, buktikan bahwa klien saya membanting-banting berkali-kali, harus dibuktikan dulu. Dan jika tidak benar, siapa yang bertanggung jawab? Namanya pernikahan pasti akan ada up and down. Jadi kalau sampai terjadinya KDRT juga, itu kita harus lihat juga dari sebab akibat. Maksudnya bisa lihat dari sisi perempuannya seperti apa, kenapa bisa terjadi pemukulan. Nah bisa juga dari laki-lakinya kenapa dia bisa high temper. Jadi benar-benar dilihat dari dua belah sisi gitu loh. Kubu akun pecinta Lesti Bilar memang berusaha berada di pihak yang netral. Mereka di satu sisi mendukung idolanya melaporkan tindakan KDRT, tapi pada saat yang sama juga ingin Bilar bisa belajar dari kasus ini agar lebih baik. Ya makanya kalau sampai terjadi hal itu, ya harus introspeksi diri satu sama lain dan dibicarakan secara baik-baik dulu ya sebelum ke ranah hukum. Aku sih ngelihatnya lebih ke arah disayangkan aja ya kalau memang itu benar terjadi adanya. Suka ya, sebenarnya masih suka sama Bilar ya kan. Namanya manusia tempatnya salah ya kan. Siapa tahu nanti Bilar ke depannya jauh lebih baik dan setelah ini. Kau hadir bagai dalam mimpi dan aku tak ingin terjaga. Sementara di kubu lain, fans militan Lesti kadung percaya atas seluruh berita yang beredar. Bahkan amarah mereka makin tersulut ketika sejumlah nama yang mengaku dekat dengan Bilar mengulik masa lalu pesinetron ini. Meski pelan tapi pasti, tuduhan itu rupanya tak terbukti. Dia hadir untuk sekedar meminta maaf lah kepada ya istilahnya fansnya gitu kan. Iya, ke anak istrinya gitu, sekedar meminta maaf aja gitu kan. Sementara netizen sudah nyerang klien saya. Udah, ini semua kena mental. Yang kena mental itu bukan Lestiani, tapi klien saya dan keluarganya. Akibat pemberitaan yang sepihak, yang belum tentu benar. Tapi kutub ekstrim dukungan pada Lesti memang terus deras. Mereka terlanjur terhasut oleh beragam isu miring yang beredar hingga kasus ini makin keruh. Keluarga Bilar sendiri menyayangkan sikap Lesti yang melaporkan tindakan suaminya. Tapi pihak pendukung Lesti justru memberi apresiasi langkah Lesti. Bahkan pedangdut ini disebut-sebut akan segera dinobatkan sebagai Duta Perempuan Indonesia. Itu akan dimulai semua dari kita menghargai diri kita sendiri dulu. Tadi orang bilang, bisa kali didamaikan, maafkan saja. Udah bayar mahal-mahal, kita udah sponsorin kawinannya. Dengan segala resiko itu. Dia kehilangan kerjaan sekian lama, dia harus di rumah sakit, dia menyendiri, bahkan sampai sekarang belum ngasih statement. Dia tahu yang dia lakukan. Aku acungin jempol juga buat Lesti ya, gitu. Bahwa dia berani untuk segera melapor. Meski keterangan Bilar belum bisa dirinci karena masih menunggu kesaksiannya Kamis nanti, tapi reputasi Bilar memang sudah ambruk. Netizen terlanjur sakit hati atas ulahnya pada Lesti. Apalagi kasus KDRT merupakan kasus yang relatif serius karena sering menimpa wanita di negeri ini. Lantas benarkah hukuman sosial yang terlanjur jatuh memvonis Bilar ini layak untuk Bilar? Atau terlalu berlebihan mengingat Bilar belum memberi kesaksian? Soal hukum itu adalah soal kan ada penyelidikan, lalu kemudian ada proses di pengadilan sampai akhirnya ketuk palu. Itu kan prosesnya panjang. Nah, yang paling cepat direspon oleh masyarakat adalah memberikan komentar-komentar yang yang mengkritik, komentar pedas, bahkan ada yang memaki, menghina dan sebagainya. Ya itulah hukuman sosial. Itu kita bingungnya. Orang TV itu kan ngerti hukum. Orang yang belum terbukti bersalah dia udah menghakimi. Itu susahnya. Tindakan kekerasan dengan dalih dan alasan apapun memang tidak bisa dibenarkan akal sehat. Tapi bagaimana awal mula dan sejauh mana kekerasan itu berlangsung masih harus dibuktikan melalui beberapa kesaksian di meja hijau. Benarkah Lesti sudah lama mendapatkan perlakuan kasar dari Bilar atau hanya baru-baru ini?
Benarkah secara sengaja Bilar melakukan tindakan kekerasan atau sebaliknya karena dipicu cekcok yang menyebabkan hilangnya kendali emosi? Bilar itu manusia, saya pun manusia biasa. Jadi namanya hilaf itu bisa terjadi sama siapa aja. Jadi kita nggak bisa bilang nggak nyangka dia begini, nggak nyangka dia begitu, nggak bisa. Semuanya manusia itu bisa terjadi pada siapa aja. Kalau gaslighting kan mungkin ya, kalau kita mengamati gitu pada keseharian orang tersebut menikah bukannya bahagia tapi tertekan. Tertekan karena apa? Karena mungkin banyak kata-kata yang membuat kita merasa discourage, alias kecil, merasa ciut gitu dengan misalnya kata-kata kamu kalau nggak ada aku nggak bisa apa-apa, kan kamu yang lebih sayang dari aku yang lebih ganteng, kamu mah biasa aja. Oh ya, kalau kamu misalnya sebetulnya yang bisa mengembangkan karir kamu itu saya dan lain-lain sebagainya, itu sebetulnya akar-akar dari gaslighting. Kita diperlakukan dengan tidak baik tapi kita yang merasa bersalah, itu juga gaslighting gitu ya. Kemudian kita menjadi demikian tergantung sama orang tersebut, meskipun orang tersebut sebetulnya arogan atau kasar sama kita, itu juga gaslighting sebetulnya, dan banyak hal lagi. Ya, Lesti dan Bilar memang harus sama-sama membuktikan kelak di meja pengadilan. Lepas dari segala belenggu tuntutan pihak luar yang berkepentingan, Lesti juga tak boleh ceroboh dengan merubah pilihannya untuk mencabut laporan. Jika laporan kasus KDRT ini berakhir damai, salah satu hujaman cercaan akan berbalik arah ke Lesti yang kini panen dukungan. Harapan saya nggak ada lagi laki-laki di luar sana yang melakukan kekerasan. Cukup sampai di sini aja gitu loh. Ini menjadi dimana harus menyadari bahwa kita lahir semua laki-laki itu dari rahim seorang ibu perempuan gitu loh. Perpisahan jalan terbaik kalau bisa. Saya selalu menganjurkan orang nggak pisah, tapi lihat kasusnya. Dalam beberapa kasus yang jauh lebih parah dari ini, kita langsung bilang udah nggak masalah, udah bisa. Kalau misalnya ya seseorang diduga pernah mendapat tindakan kekerasan sebelumnya dan dia bertahan, entah itu satu kemungkinannya karena cinta, atau kedua dia sebetulnya sudah menjadi korban gaslighting sehingga tidak bisa kemana-mana. Orang-orang yang menjadi korban gaslighting itu seperti katak dalam tempurung sih gitu, kayak dia nggak nyaman, dia menderita tapi seolah